pembahasan dari Munira. Silakan. Ya, satu nomor Teh Ines. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya di dalam kajian parenting yang mudah-mudahan Allah limpahkan ya barakah dan rahmatnya kepada kita semua dan ini menjadi wawasan ataupun ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah mungkin di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan anak laki-laki adalah seorang pemimpin ya. Jadi kalau kemarin kan kita bahas tentang bagaimana mendidik ya anak perempuan menjadi ummu warabatul bait ya. Nah itu kan berarti teladannya adalah ibunya sendiri gitu ya. Nah kalau anak laki-laki seorang pemimpin berarti yang menjadi panutannya adalah ayahnya ya sebagai pemimpin di dalam keluarga. Nah biasanya ya sebelum mungkin dulu ya sebelum kita memiliki anak kita selalu berdoa ya di dalam surat Al-Furqan ayat 74 mungkin sahabat-sahabat dan teteh Ina saya gitu kan ya selalu mengumandangkan selalu memanjatkan ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, yang artinya adalah ya Rabb kami anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati kami, penyenang hati kami, qurrata a'yun ya. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah itu adalah doa yang sering kita lantunkan ya, baik itu ketika merindukan ataupun mendambakan anak ya, ataupun ketika kita sudah memiliki anak, kita menginginkan anak-anak kita ya menjadi qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati. Nah, menyenangkan hati di sini adalah kita bahagia dan senang ketika melihat anak-anak itu taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, qurrata a'yun ini di sini, gitu ya. Jadi kebahagiaan yang hakiki, gitu kan ya, yang memang itu kita dambakan. Karena ketika anak-anak itu taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti semua hal ya yang terkait dengan perintah-perintah Allah itu akan dilaksanakan. Termasuk salah satunya adalah birrul walidain. Nah, seperti itu ya. Itu adalah harapan kita semua. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa ini adalah pemimpin dari kebaikan. Nah, seperti itu tafsirnya. Nah, biasanya tadi ya itu yang suka kita lantunkan gitu ya, dan mudah-mudahan itu pun menjadi doa terbaik untuk anak-anak kita dan Allah mengabulkannya. Amin ya, ya rabbal alamin. Nah, kemudian ketika kita mendengar atau ya terkait dengan anak laki-laki, berarti ini memang akan terkait dengan pemimpin, gitu ya. Jadi anak laki-laki dan pemimpin itu adalah dua perkara yang saling berkaitan, seperti itu. Nah, untuk membentuk anak yang solih, ya, kemudian penyejuk hati, gitu ya, maka di sini dibutuhkan atau diperlukan seorang pemimpin yang bertakwa juga, gitu ya, yang memiliki teladan yang baik. Nah, di sini berarti yang menjadi teladan bagi anak laki-laki kita adalah ayahnya, ya. Kalau di dalam rumah tangga, seorang pemimpin itu adalah ayah, ya, ayah. Nah, sehingga di sini kita akan
bisa ataupun mudah ya mendidik anak-anak laki-laki kita untuk menjadi seorang pemimpin jika suami atau ayahnya anak-anak itu adalah orang yang tetap menjaga keimanan, keyakinan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan menjadi contoh yang pertama dan utama ya bagi anak laki-laki kita. Nah, jadi memang akan sangat dimudahkan lah kalau misalnya suami ataupun ayah anak itu bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian di sini, nah kenapa sih kok anak laki-laki itu dikaitkan dengan pemimpin gitu ya? Nah, sebetulnya ini adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya salah satu syarat ya dari seorang pemimpin itu adalah seorang laki-laki muslim. Nah, ini misalnya contoh pemimpin negara ya, itu seharusnya adalah seorang laki-laki muslim gitu ya, itu yang disyariatkan ya, pemimpin di dalam Islam itu adalah laki-laki dan dia muslim gitu ya. Nah, ini Allah apa ya menjelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, yaitu kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki ya atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Jadi di sini kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Nah, kalau kita berbicara di dalam rumah tangga, kaum laki-laki itu adalah kaum ya dari istri dan anak-anaknya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau di dalam pembahasan kepemimpinan dalam Islam itu pun ya ini pembahasannya adalah pemimpin negara ya, itu wajib laki-laki muslim. Nah itu ya, nah itulah gitu ya, Allah telah menetapkan laki-laki itu gitu ya akan menjadi seorang pemimpin gitu ya. Nah disinilah nanti kita ya sebagai orang tua akan apa ya kalau kita mengarahkan ya, kemudian memberikan jalan ya kepada anak kita ya, khususnya anak laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, sebelum kita berbicara bagaimana sih cara mendidik anak laki-laki kita untuk menjadi seorang pemimpin, ada baiknya kita mempelajari pemimpin dalam Islam itu seperti apa, gitu ya. Nah, di sini ada salah satu hadis ya di dalam yang diriwayatkan ya oleh Al-Bukhari dan Ahmad ya. Imam atau pemimpin itu pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang dia urus. Nah, sehingga di sini apa ya, seorang pemimpin ya, tugasnya apa? Dia adalah pengurus rakyat ya, periayah rakyat. Nah, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia urus. Kalau dia mengurus rakyat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ganjarannya adalah surga, gitu ya. Tapi ketika pemimpin ini dalam pengurusan rakyat ini lalai, ya, bahkan zolim, maka Allah pun akan membalas dengan seburuk-buruknya balasan, gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga harus kita perhatikan bagaimana sifat seorang pemimpin ya yang ada di dalam Islam yang Allah sudah tetapkan gitu ya. Yang pertama adalah dia bertanggung jawab atas dirinya ya, lingkungannya dan orang-orang yang dipimpinnya, juga alam semesta ini. Jadi ketika seseorang sudah diberikan amanah menjadi pemimpin satu wilayah gitu kan ya, maka dia harus bertanggung jawab dari A sampai Z-nya, gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua mungkin ya ini kita analogikan di dalam rumah tangga, ayah misalnya, dia sebagai kowam di dalam rumah tangga, di dalam keluarganya, dia harus memenuhi semua kebutuhan pokoknya ya, kebutuhan pokoknya yang layak, yang layak ya. Kemudian harus mengetahui apa saja yang terjadi di dalam keluarganya. Harus merencanakan hal-hal yang terbaik untuk keluarganya. Nah, karena apa? Gitu ya, karena apa yang dia lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seperti itu.
Dan ini lumayan ya kalau kita berbicara dengan pemimpin, itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya, itu adalah sesuatu hal yang sangat berat. Bahkan seorang suami ya, dia akan terbawa dosa ya ketika anggota keluarganya berlaku maksiat dan dia tidak mengingatkan dan dia tidak memperbaiki ya atau mencegah gitu kan ya, dia akan ikut ya turut berdosa akan hal itu ya. Terkecuali kalau si kaum ataupun suami ini gitu ya, dia mengingatkan, dia mencegah gitu ya, tapi anggota keluarganya tetap berlaku seperti itu, maka dalam hal ini dia sudah tergugur dari dosa tersebut gitu ya. Jadi di sini memang seorang pemimpin itu memiliki tugas yang sangat berat gitu ya. Dan ini Allah berikan kepada laki-laki gitu ya. Dan Allah berikan juga gitu kan ya modal untuk si laki-laki bisa menjalani gitu ya, tugas ini. Nah kemudian dari karakter bertanggung jawab ini akan membuahkan sifat-sifat yang memang itu baik ya. Salah satunya adalah dia akan memiliki sifat yang berani. Ya, ketika dia punya tanggung jawab besar, dia harus berani untuk memutuskan sesuatu. Nah, misalnya ketika contoh kalau di dalam rumah tangga ya, sang istri nonton drakor di jam sholat ataupun di jam-jam yang dia harus melakukan aktivitas yang lain gitu kan ya. Nah di sini suami harus tegas gitu ya, bahwasanya boleh menonton gitu ya, tapi harus tahu ya batas-batas waktunya seperti itu. Atau misalnya ketika kita punya anak laki-laki ya, kemudian anak laki-laki kita itu sering sekali main game ya di HP-nya, di gadgetnya gitu ya. Nah, di sini juga seorang kaum harus menetapkan satu aturan ya untuk anak laki-lakinya, untuk anak perempuannya gitu kan ya. Di mana misalnya contoh kapan bisa bermain, kapan harus belajar gitu kan ya. Dan itu memang harus disepakati dengan anak-anaknya gitu ya. Sehingga anak-anaknya bisa menentukan waktu yang mereka inginkan gitu kan ya, mana saat belajar, mana saat bermain gitu ya. Kemudian mereka pun kita berikan tanggung jawab untuk memenuhi ya janji-janjinya gitu, ataupun kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. Nah, selain berani, sikap tanggung jawab ini akan menghasilkan sifat yang jujur ya. Karena ya ketika kita bertanggung jawab terhadap sesuatu gitu ya, kemudian kita memenuhi semua tanggung jawab itu dan kita kalau di dalam hati ya akan melahirkan sifat jujur gitu ya, sehingga dia tidak, maksudnya kalau di sini ya misalnya contoh ketika keluarga misalnya melakukan kemaksiatan gitu ya, kemudian kita membiarkan gitu kan ya, atau tidak ada tindakan sesuatu gitu, berarti itu kita sudah tidak jujur terhadap diri sendiri gitu kan ya, bahwasanya kita membiarkan ya amanah yang sudah kita ambil itu berlalu begitu saja gitu ya, dengan ketidakjujuran kita. Nah, ketika kita mau memenuhi semua amanah-amanah dan tanggung jawab ini gitu kan ya, nah disinilah kita sudah berlaku jujur gitu ya terhadap apa yang sudah kita emban. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini pun akan melahirkan sifat empati gitu ya, kemudian peduli ya. Peduli di sini kan kita akan terus memantau ya, para pemimpin itu memantau anggota keluarganya gitu kan ya, sehingga kalau misalnya mereka melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran, kita langsung ya mengingatkan. Nah ini adalah salah satu sifat peduli. Dan kalau di dalam ayat Al-Quran itu ada di surat Al-Imran ya ayat 104 gitu ya, untuk beramar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Kemudian di dalam surat An-Nasr juga saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, nah, seperti itu gitu ya. Insya Allah dengan tanggung jawab ini akan membuahkan sifat-sifat yang seperti itu. Juga yang lainnya adalah kasih sayang gitu kan ya, dan sebagainya. Dan
karakter tanggung jawab sebagai seorang pemimpin ini pun akan membuang sifat-sifat yang egois. Nah, egois di sini adalah misalnya contoh, saya yang terpenting saya aja gitu ya, menjalankan syariat Allah, yang lain-lain ya sudahlah terserah masing-masing gitu ya, seperti itu. Kalau bahasa ininya, kalau bahasa kerennya mau bahasa anak milenial sekarang, gue lu gitu ya, seperti itu. Gue UN gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian membuang juga sifat acuh gitu ya. Jadi tadi kebalikan dengan acuh tak acuh gitu ya, kebalikan dari sifat peduli. Kemudian ada juga dengan adanya karakter tanggung jawab ini menjauhkan sifat-sifat yang keji. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW sendiri ya pernah berdoa untuk para pemimpin yang mereka amanah, gitu kan ya, yang mereka amanah. Ya, yang berbunyi, ya Allah, siapa saja yang memimpin urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, ya, jadi pemimpin itu menyayangi rakyatnya, maka sayangilah dia. Nah, kemudian siapa saja yang menyusahkan, ya, siapa saja pemimpin yang menyusahkan rakyatnya, maka susahkanlah dia. Nah, ini adalah doa Rasulullah gitu ya, bagi para pemimpin gitu. Jadi Rasulullah meminta gitu kan ya kepada Allah agar memudahkan para pemimpin yang mengurusi rakyatnya dengan baik gitu ya, dan meminta kepada Allah menyusahkan gitu ya kepada pemimpin itu agar Allah susahkan dia gitu kan ya, ketika para pemimpin menyusahkan para rakyatnya, ya, menyusahkan rakyatnya. Ini dikeluarkan oleh Muslim ya, di kalau nomornya mungkin ya 1828. Yang punya buku hadisnya malah silahkan bisa dibuka-buka ya. Nah, kemudian tanggung jawab yang dimaksudkan ya di dalam karakter seorang pemimpin ya itu lahir dari keimanan ya. Bukan hanya dari sisi akliyahnya saja gitu kan, misalnya oh iya pemimpin harus bertanggung jawab atas orang-orang yang diurusinya gitu ya. Bukan hanya sekedar itu saja. Kalau pemimpin di dalam Islam dia melakukan tanggung jawabnya itu lahir dari keimanannya. Nah, lahir dari keimanan ini seperti apa? Nah, lahir dari keimanan bahwasanya tanggung jawab ya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini dia memiliki kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa ininya berniaga dengan Allah gitu kan ya. Jadi ketika dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, maka dia berhadapan dengan Allah. Ketika dia baik menjalankannya, pahala balasannya, surga balasannya. Ketika dia buruk ya menjalankan amanah ini, maka neraka dan dosa balasannya, seperti itu gitu ya. Sehingga inilah yang melandasi para pemimpin kaum muslimin ya ketika mereka mengurusi rakyatnya, seperti itu. Nah, jadi pemimpin-pemimpin ya yang mereka memiliki karakter bertanggung jawab ya di dalam Islam adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa dibayangi hisab ya ataupun perhitungan gitu kan ya dari pertanggungjawaban mereka gitu ya. Kemudian penilaian manusia itu atas dirinya ya sebagai seorang pemimpin bukanlah satu tujuan ya, tujuan yang mereka raih, tapi yang mereka raih adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan tanggung jawab ya, karakter tanggung jawab seorang pemimpin yang dilandasi dengan keimanan. Jadi dia menjalankan semua amanah ya sebagai seorang pemimpin hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini efeknya akan kepada menjalani ya tanggung jawab ini sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, seperti itu ya.
Nah, kemudian bagaimana sih membangun karakter pemimpin di dalam anak laki-laki kita ya, kepada anak laki-laki kita. Ya, ini memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita penuhi gitu ya, yang kita kondisikan. Yang pertama adalah anak-anak butuh lingkungan yang kondusif yang akan membentuk mereka memiliki karakter seorang pemimpin. Ya, contohnya adalah kondisi yang senantiasa menjaga kebiasaan-kebiasaan baik anak-anak kita. Ya, misalnya kalau di rumah kita selalu mengadakan mungkin dari awal ya, dari mereka bangun sampai mereka tidur lagi itu terkondisikan. Ya, bangun misalnya membaca doa gitu ya, kemudian setelah itu sholat berjamaah, kemudian dan sebagainya, itu tetap berada di dalam kondisi-kondisi yang menghantarkan dia untuk senantiasa ya menjalankan semua perintah Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi sedikit sekali ya hal-hal yang memang akan melenakan. Nah, salah satunya adalah game ya. Boleh bermain ya, bermain apapun itu yang tetapi halal ataupun apa ya namanya tidak menghantarkan kepada kemaksiatan gitu kan ya, itu boleh-boleh saja ya, tapi ada waktunya seperti itu. Kalau sekarang mungkin apa sih, orang tua bekerja gitu ya, di rumah mungkin tidak ada siapa-siapa atau misalnya hanya ada kerabat atau khadimat saja gitu ya, anak-anak bebas bermain sepuasnya seperti itu. Nah, lingkungan yang kondusif ya, inilah yang nanti akan mendukung ya mereka untuk kita bentuk ya menjadi orang-orang yang berkualitas dan bertakwa. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anak-anak perlu ya teladan, gitu ya, qudwah ya, teladan dari orang-orang yang dia lihat. Nah, seperti itu. Nah, jika di dalam lingkungan itu ya hanya ada orang tuanya, kemudian kerabat, maka mereka lah yang harus menjadi teladan. Nah, gitu ya. Jadi sebisa-bisanya nih ayah gitu ya bisa menjadi teladan anak laki-lakinya. Gitu ya. Misalnya ayah mengajak anaknya untuk sholat berjamaah di masjid ya. Ayah mengajak anaknya untuk mendengarkan tausiah gitu ya setelah sholat. Seperti itu. Kemudian orang tua mengajak anak-anaknya untuk bertilawah bersama-sama di rumah gitu ya, atau bermurojaah di rumah. Nah, itu adalah salah satu teladan. Jadi bukan hanya kita memerintah saja ya, ayo dek sholat, ayo nak misalnya ngaji, tapi kitanya tidak. Atau mungkin kita sendiri saja gitu yang ngaji tanpa mengajak mereka. Nah, ini juga harus kita perhatikan gitu ya. Jadi diharapkan ayah ya, ibu yang ada di dalam rumah tersebut itu bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Nah, itu jadi dua hal ya yang memang perlu dikondisikan, lingkungan dan keteladanan. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita masuk ke dalam teknis ya. Teknis bagaimana kita mendidik anak laki-laki kita agar mereka bisa menjadi seorang pemimpin. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Namun sebelumnya ada satu dalil yang menyatakan bahwasannya di dalam surat At-Tahrim ya, At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, sehingga di sini orang tua memiliki kewajiban, memiliki amanah gitu ya, untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Berarti kalau kita di sini ada api neraka ya, berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang memang itu dilarang oleh Allah gitu ya. Jadi menjauhi dari kemungkaran seperti itu gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak laki-laki kita. Yang pertama adalah membacakan azan dan iqomah ya di telinga bayi yang baru lahir.
Nah, ini merupakan satu pendidikan awal ya, penanaman akidah kepada anak-anak kita. Dan hal ini juga bisa menjaga mereka dari gangguan syaitan dan hawa nafsu. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menghitan anak laki-laki kita. Nah, sebetulnya kalau ditanya tentang kapan ya batas waktu menghitan anak laki-laki kita, memang tidak ada keterangannya secara jelas gitu ya. Tapi di sini kita bisa ambil bahwasanya di usia 7 tahun itu anak-anak sudah kita ajarkan sholat ya, sehingga inilah salah satu dalil lah, bukan dalil ya, petunjuk ya, dilalah ya, petunjuk bahwasanya sebelum usia 7 tahun sebaiknya anak laki-laki kita sudah dihitan. Dan ini juga sebetulnya sebagai yang bisa dilihat dari sisi kesehatan ini sangat bagus ya. Kemudian dari sisi kebersihan juga ini sangat bagus. Dan kebersihan itu merupakan hal yang utama di dalam ibadah ya. Sehingga ini mungkin bisa dilakukan sedini mungkin ya. Jadi sebelum 7 tahun sudah bisa dihitan. Kemudian yang ketiga, memperdengarkan murotal ya di rumah. Nah, kapanpun itu, ketika anak-anak bermain ya ataupun anak-anak yang mau akan tidur gitu ya, itu bisa kita perdengarkan murotal ini gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, mengajak anak sholat waktu dan mendengar tausiah setelah sholat di masjid. Nah, biasanya kalau ayah ya mengajak anak laki-lakinya untuk ke masjid, ya, melatih, gitu kan ya. Dan di sini pun mungkin harus ada dukungan juga ya Teh ya. Di tengah-tengah masyarakat, terkadang kan ada masyarakat yang tidak mau tuh anak-anak itu di masjid ramai gitu ya, jadi mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan dari sholat gitu kan ya. Nah, padahal ini merupakan pengajaran yang baik gitu ya untuk anak-anak kita. Jadi sebelum kita ngajak anak-anak ke masjid, mungkin di briefing dulu gitu ya sebelumnya. Ada perjanjian-perjanjian lebih dahulu gitu agar mereka tertib ketika di masjid. Nah, kemudian yang keenam, memberikan mainan laki-laki. Ya. Jadi kalau anak laki-laki, kita berikan mainan yang memang sesuai dengan anak laki-laki. Contohnya mobil-mobilan, bola, gitu kan ya. Apalagi pesawat, binatang-binatang mungkin yang lebih universal ya. Yang memang itu khusus untuk laki-laki gitu ya. Dan di sini tidak dibenarkan gitu ya bahwasanya mereka diberikan boneka Barbie gitu ya atau mainan masak-masakan gitu kan ya, ini tidak dibenarkan karena ini akan mempengaruhi pola jiwa mereka gitu. Jadi dari sejak dini kita arahkan ya mainan mereka, baju mereka gitu ya sesuai dengan jenis kelaminnya gitu kan. Kalau laki-laki, perempuan ya perempuan seperti itu ya. Karena tidak sedikit ya ada kasus-kasus yang orang tuanya itu kan punya anak perempuan, tapi ternyata anaknya itu laki-laki lagi gitu ya. Kemudian digunakan baju perempuan gitu ya, dibelikan mainan anak perempuan gitu ya, sehingga itu mempengaruhi jiwanya gitu ya. Dan ketika anak ini besar, ya ini jiwanya perempuan tapi fisiknya laki-laki seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, membiasakan olahraga, memanah, berenang, dan berkuda. Ini adalah salah satu sunnah ya, bahwasanya ya sebetulnya seorang laki-laki harus memiliki teknik dasar ya dari berkuda ya, memanah, berenang gitu ya, dan ini insya Allah nanti akan bisa digunakan. Nah, kalau dulu mungkin ketika zamannya Rasulullah ya dan para sahabat, ketika berjihad itu ya ini adalah teknik dasar gitu ya dari berperang seperti itu. Dan kalau sekarang mungkin ini lebih kepada sesuatu hal yang memang akan menyehatkan dan membugarkan tubuh. Ini salah satu dari cabang olahraga mungkin ya. Dan ini juga sunnah ya. Nah, kemudian yang kedelapan, memelihara binatang rumahan. Jadi dibiasakan ya anak-anak itu menyayangi binatang-binatang ya, misalnya seperti kucing gitu ya,
mereka memberikan makan ya, Ayam. ayam ya, terus itik gitu atau yang lainnya gitu kan yang memang bisa kita pelihara di rumah gitu, kambing ya dan sebagainya. Nah kalau dulu dikisahkan ya Umar bin Khattab ya, bahwasanya kan beliau itu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memang luar biasa tegas dan keras gitu kan ya. Tapi ketika karena beliau itu menggembala unta milik ayahnya dan dia harus bertanggung jawab ya atas unta ayahnya itu, dia memperhatikan makannya, dia memperhatikan kesehatannya gitu dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara pengajaran ya untuk mendukung ya anak-anak ini kelak nanti sebagai seorang pemimpin. Dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia miliki ya dan amanah yang dia emban seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah membiasakan bersedekah dengan tangannya. Nah, ini kita juga harus memberikan contoh ya kepada anak-anak kita. Misalnya contoh kita bukan hanya memperlihatkan misalnya dia itu kasihan ya, misalnya ada pengemis gitu ataupun meminta-minta gitu ya. Kita kasih yuk, tapi dengan tangan kita gitu kan ya. Nah, suatu saat ya bisa kita menyuruh anak-anak kita ya, ini nak coba kasih ke ibu itu misalnya gitu ya. Jadi si anaknya sendiri yang memberikan. Nah ini beda ya nanti si rasanya, rasa di dalam hati mereka itu beda dengan hanya melihat dan ketika mereka melakukan. Sehingga dalam hal ini harus dibiasakan anak-anak itu bersedekah dengan tangannya. Misalnya contoh, nah ini 5.000 buat infak ya nanti di masjid, nanti sama dede dimasukin atau sama kakak dimasukin. Ini yang umi misalnya seperti itu. Jadi anak sendiri yang memasukkan ya ke kotak infak atau misalnya memberikan ke pengemis ataupun orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ke-10, memiliki guru terbaik. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita perhatikan juga gitu ya. Nah, guru terbaik di sini bukan hanya sekedar person aja ya, tapi memang misalnya kita memilihkan sekolah yang terbaik gitu ya. Terbaik di sini bukan hanya dari sisi intelektual saja gitu ya, tapi dari sisi bagaimana lembaga sekolah ataupun lembaga pendidikan ini mampu menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang bertakwa dan berkualitas. Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus memilihkan ya guru yang terbaik, kemudian lembaga pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, di sini mungkin ada salah satu contohnya adalah Muhammad Al-Fatih ya kalau tidak salah, beliau itu diberikan guru yang terbaik yaitu Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani ya. Dia adalah seorang ulama besar yang nasabnya bersambung kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq gitu. Dan pengetahuannya juga tidak terbatas pada satu bidang yang dia geluti. Jadi memang kalau bisa disebut jenius gitu ya pada bidang yang dia geluti. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian keutamaan-keutamaan yang lain yang harus kita lakukan kepada anak-anak laki-laki kita adalah memberi nama yang baik ya. Karena nama itu sebagai doa untuk anak kita, kemudian mengakikahi ya, kemudian mentahnik yang memang disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian mengenalkan kisah Rasul dan para sahabatnya dan para imam mazhab juga para pemimpin Islam dan ilmuwan-ilmuwan Islam. Dan ini mungkin tidak semua orang tua bisa ya menceritakan, mungkin bisa membeli ataupun mengambil dari referensi-referensi ya yang bisa kita ceritakan kepada mereka. Nah mungkin itu sedikit ya pemaparan bagaimana kita mendidik anak laki-laki kita untuk menjadi seorang pemimpin. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika ada yang kurang berkenan. Monggo silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih tadi pemaparannya alhamdulillah sudah sangat jelas ya. Tentu saja ini masalah pemimpin ini kan tidak hanya dibutuhkan anak laki-laki ya, anak perempuan juga perlu kayaknya ya kalau untuk jiwa kepemimpinan itu tumbuh ya, karena perempuan juga bisa memimpin di lingkup perempuannya sendiri ya. Baik, sudah ada pertanyaan yang dikirim ke WhatsApp, ini saya bacakan. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara yang efektif untuk mendidik anak-anak
laki-laki kita yang sudah terlanjur keras kepala dan suka melawan. Terima kasih, ini dari Ibu Rini katanya ya. Iya. Silakan. Ini kasusnya mungkin yang sudah terjadi ya. Nah memang kita mengawali dari muhasabah mungkin ya. Muhasabah apa yang sudah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Jika ada yang salah maka harus diawali dengan taubatan nasuha, meminta pertolongan kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah dan pertolongan kepada Allah gitu ya, untuk bisa memperbaiki ya pola yang sudah terlanjur lah dilakukan ya, oleh kita. Yang kedua adalah kita meminta maaf ya kepada anak kita jika misalnya contoh kita terlalu keras ya menghadapi kenakalan anak-anak kita. Nah ini bisa jadi ketika kekerasan di sini bukan hanya sekedar fisik ya, tapi misalnya kata-kata ya, tingkat ya apa sih namanya nada kita gitu kan ya. Ya ketika kita melakukan itu akan menjadi contoh untuk mereka. Nah dalam hal ini kita minta maaf kepada anak kita. Misalnya contoh, Dek, mohon maaf ya, Umi dulu pernah marahin Dede ketika Dede misalnya memecahkan piring, langsung Umi marah-marah, misalnya seperti itu. Seharusnya Umi tidak melakukan itu. Umi minta maaf ya, mudah-mudahan kedepannya tidak seperti ini lagi. Nah itu bisa dilakukan. Nah kemudian dengan terapi nih, terapi ya, karena sudah terlanjur anak itu melihat kita ya, melihat apa yang kita lakukan kepada mereka, maka di sini butuh kesabaran ya dari kita. Ketika kita misalnya menemukan misalnya anak kita tuh marah-marah gitu ya, atau misalnya apa sih tadi keras ya, ketika dinasihati nggak mau dan sebagainya, kita tidak perlu apa ya namanya tuh membalas dengan kerasnya lagi, kekerasan lagi gitu ya, misalnya dengan suara yang meninggi juga, dengan emosi atau dengan amarah. Tidak seperti itu. Tapi kita hadapi dengan kesabaran. Misalnya ketika dia marah, ya sudah kita cukup saja, gitu kan ya. Mereka marah bukan berarti mereka tidak sayang kepada kita ya. Bukan berarti mereka tidak hormat kepada kita. Tapi itu adalah luapan emosi yang itu pernah kita contohkan kepada mereka. Jadi ketika kita menghadapi mereka, kita lebih baik diam dulu ya. Nanti ketika mereka sudah tenang ya, baru kita kasih nasihat. Nah, seperti itu. Jadi ketika anak kita kalau bahasa psikologinya tantrum gitu ya, atau melawan, membangkang gitu ya, kita tidak perlu menghadapinya dengan emosi lagi gitu. Tapi kita ya kalau bisa ya untuk menghadapi emosi kita juga gitu ya, beristighfarlah gitu ya, dan meminta pertolongan kepada Allah agar lisan kita terjaga, agar perbuatan kita juga terjaga, tidak terbawa emosi. Nah, seperti itu. Jadi intinya sabar seperti itu ya. Memang ya sambil memberikan rumus hidup ya sabar dan syukur ya, itu betul ya. Sambil memberikan teladan yang baik kepada mereka itu mungkin ya. Karena memang anak itu cerminan kita ya, dari diri anak itu kalau yang kita urus anak itu gitu pasti mirip deh sama kita, entah itu sama ibunya sama ayahnya. Ada aja gitu yang coba diteliti. Dari mana lagi kalau jadi muhasabahnya memang akan kembali kepada diri kita gitu. Ya baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Nuhasanah, Ibu Nuhasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa anak laki-laki bertanggung jawab di akhirat terhadap saudara perempuannya. Hal apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap saudara perempuannya? Apakah hampir sama dengan tanggung jawab seorang ayah? Ya. Saya lupa ya, Quran surat ayat 31 kalau tidak salah ya. Ini berkaitan dengan mahram ya, mahram dan nasab kalau tidak salah ya. Nah di sini memang seorang laki-laki ya, dia mahram ya kepada adik perempuannya ya, kepada kakak perempuannya gitu kan ya. Nah ketika kakak perempuannya atau adik perempuannya ini tidak ada yang menafkahi gitu kan ya, dan ya tidak ada yang menafkahi berarti kan ayahnya ya, atau pamannya gitu kan ya, atau suaminya misalnya mereka tidak ada,
yang ada cuman saudara laki-lakinya. Maka saudara laki-laki ini selain dia mahram, dia pun memiliki dia tanggung jawab menafkahi, gitu ya, tanggung jawab menafkahi untuk saudara perempuannya. Nah, menafkahi di sini seperti dia menafkahi ibunya, ya, seperti dia menafkahi istrinya dan anak-anaknya, seperti itu. Jadi dia bertanggung jawab atas hal itu. Dan ini berkorelasi dengan haknya ketika ada waris. Nah, ketika ada waris, laki-laki itu satu, ya, kalau perempuan setengah dari laki-laki. Nah, kenapa? Karena tadi laki-laki ini dia bertanggung jawab atas nafkah saudara perempuannya jika tidak ada yang menanggungnya, seperti itu. Walaupun si anak perempuan ataupun adik perempuan atau kakak perempuan ini dia bisa bekerja, seperti itu. Tapi hukum penafkahan itu ada di saudara laki-laki ini ketika mereka tidak ada yang menanggung nafkahnya, seperti itu. Berbeda dengan apa ya, saudara seibu, ya, misalnya kita punya ibu tiri, ya. Nah, ibu tiri membawa anak, gitu ya. Nah, jadi itu kan saudara seibu, ya. Betul tidak ya? Saudara seibu tuh sekandung ibu aja tapi beda ayah. Iya, betul, ya, betul. Nah, itu ini dalam hal waris, ya, Teh, ya, dalam hal waris. Kalau misalnya kita seibu beda ayah berarti, ya. Nah, ini misalnya dengan saudara laki-laki dari ayah, ya. Nah, ini kaitannya hanya kaitan mahram, tapi tidak ada ada kaitan waris, tapi mungkin nanti lebih kepada ini ya, porsinya. Kalau yang seibu ini mereka bersekutu, misalnya contoh ada kakak adik perempuan laki-laki, ya, seibu, gitu kan, ya. Seibu. Nah, kemudian ada lagi saudara yang seayah, gitu kan, ya. Nah, kemudian ayahnya mewariskan, ya, apa sih namanya, harta. Nah, ketika ayah ini tidak punya orang tua, ya, ayahnya lagi, dan tidak punya anak dari dirinya, gitu kan, ya, dari ayah ini, maka ini porsinya sama, gitu ya, sepertiga dari harta yang itu diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan. Jadi anak laki-laki dan perempuan ini bersekutu, gitu ya, dari sepertiga, ya, atau seperenam, gitu kalau tidak salah, ya, seperenam dari hak waris itu, gitu kan, ya. Nah, ini dibagi dua, gitu kan, dibagi dua. Nah, kalau seorang itu sepertiga, kalau misalnya lebih dari seorang itu seperenam. Nah, mereka bisa maksudnya dibagi dua, jadi tidak ada satu untuk laki-laki, setengah untuk perempuan, itu yang seibu. Nah, kalau yang tadi apa sih kasusnya yang tadi sekandung, gitu kan, ya, maka sekandung ini hukum satu laki-laki dan setengah perempuan ini berlaku, seperti itu yang pernah saya baca, gitu. Itu mungkin terkait dengan waris, gitu kan, ya. Kalau yang terkait dengan mahram, ya, waris itu nanti terkait dengan nafkah tadi, waris dengan nafkah, gitu ya. Jadi walaupun tadi kalau dengan yang seibu itu tetap mahram, gitu kan, ya, karena terikat dengan ayah. Kemudian yang sekandung juga itu mahram. Nah, nafkah ini nanti terkait dengan waris, seperti itu. Itu mungkin deh. Ya. Jadi ketika tidak ada orang tua yang menanggung, jadi memang saudara laki-lakinya yang menjadi bertanggung jawab atas nafkah. Ketika menikah pun kan yang jadi walinya betul, adalah yang menjadi walinya adalah saudara laki-laki. Kalau tidak ada berarti kan mengikuti nasab ayahnya, misalnya ayahnya punya adik laki-laki, ya pamannya itu bisa menjadi walinya. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Sulistiowati PN. Berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki, apakah termasuk saudara perempuan yang sudah menikah? Terima kasih. Berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki ini, apakah juga termasuk saudara perempuan yang sudah menikah itu menjadi tanggung jawab laki-laki, saudara laki-laki ini? Ya, sebetulnya saudara laki-laki ini bertanggung jawab sebagai wali, ya, kalau memang tidak ada lagi ayahnya, gitu, kemudian sebagai orang yang
menafkahi jika tidak ada yang menafkahi. Nah, berarti yang tidak ada yang menafkahi ini kan apa suaminya ya atau ayahnya seperti itu, sehingga akan menuju ya tanggung jawabnya itu kepada saudara laki-laki. Nah, ketika saudara perempuan ini sudah menikah ya, kemudian ada suaminya, maka suaminya itulah yang bertanggung jawab atas saudara perempuan kita, ya saudara perempuan si laki-laki tadi, gitu ya. Nah, cuma nanti kan menjadi wali ya, dia menjadi wali ketika menikahkan. Kemudian kalau ini apa sih namanya, jika ada permasalahan, mungkin dia juga bisa menjadi wali ya, kerabat dari pihak perempuan. Nah, seperti itu. Biasa aja mungkin ya. Ya, pertanyaan selanjutnya masih ada waktu ya. Silakan yang masih mau bertanya disampaikan. Nanti insya Allah admin kami menyampaikan lagi ke saya melalui WhatsApp sekarang ya. Selanjutnya dari Novita. Assalamualaikum Menyambung pertanyaan dari Mbak Nur Hasanah. Ngomong ternyata saling baca ya. Apakah saudara laki-laki masih bertanggung jawab pada saudara perempuan yang sudah menikah? Tadi ini ya. Ini sesama ya. Ya. Sama, bentar. Ibu Novita, Ibu Solisti. Bagaimana apabila anak dari Irma? Bagaimana apabila anak lelaki yang sudah menikah lalu lupa kepada orang tuanya, enggak amnesia, tidak mempedulikan mungkin ya. Dan bagaimana peran seorang istri? Apakah berdosa menjauhkan anak lelaki dari orang tuanya? Gitu. Sebagai menantunya mungkinnya gimana? Pernah ada satu hadis atau apa ya, bahwasanya anak laki-laki itu adalah milik ibunya. Nah, memang salah satu kewajiban ya dari seorang anak laki-laki adalah bertanggung jawab kepada ibunya ya, ketika suaminya sudah tidak ada ya, kemudian kepada saudara perempuannya ketika memang tidak ada yang bertanggung jawab atas dirinya gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil satu benang merah gitu ya, bahwasanya suami memiliki kewajiban menafkahi ya, memperhatikan ya dan sebagainya lah itu ya, kepada ibunya gitu ya. Dan di sini ini sudah menjadi kewajiban. Kalau kewajiban berarti kalau ditinggalkan dosa yang seperti itu. Sehingga kewajiban ini wajib dilaksanakan gitu ya oleh seorang suami. Bahkan kan mungkin kalau dulu pernah ada ya, saya lihat film kartun gitu ya, film kartun masa sahabat Rasul ya. Siapa ya, saya lupa lagi namanya itu. Siapa ya? Yang dia itu apa sih, selalu memperhatikan istrinya. Dia ini apa maksudnya, misalnya kalau memberikan hadiah kepada ibunya dan kepada istrinya, memberikan makanan kepada ibunya dan kepada istrinya gitu kan ya, dia adalah orang yang solih gitu kan ya. Tapi ada satu saat dia itu memberikan baju ya kepada ibunya yang berwarna gelap atau misalnya tidak bervariasi ya, kalau ke istrinya mah bunga-bunga, kalau ke ibunya mah enggak gitu kan ya, polos. Nah, ini ketukar gitu kan ya, ketukar. Nah, ternyata si ibunya tuh sudah bahagia gitu ya menerima hadiah itu. Nah, ternyata si anaknya datang, ibu maaf, itu sebetulnya hadiah untuk istriku, ini untuk ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Pas dilihat bajunya biasa aja gitu ya, tidak dia sukai gitu ya. Nah, kemudian dari situ si ibunya sakit hati, gitu ya, sakit hati. Apa sih, dia apa ya, mungkin ke anaknya tuh ya ampun, dia tuh lebih mementingkan istrinya gitu ya. Dari sakit hati ini ya berujunglah kepada kebencian seorang ibu kepada anaknya. Nah, kemudian suatu saat anak itu Allah ambil gitu kan ya, namun ada kesulitan gitu ya, jadi dia tidak bisa meninggal dengan tenang gitu ya. Jadi kalau ini mah diambang ajal gitu kan ya. Jadi dia mau melepaskan tapi belum ada yang belum terselesaikan. Nah, kemudian Rasulullah kemudian datang ya para sahabat itu mengunjungi sahabat itu, gitu. Kemudian apa sih sebetulnya yang terjadi? Jadi dia selalu apa ya, seperti menahan kesakitan gitu ya, menahan kesakitan. Nah, kemudian yang dia ucapkan adalah ibu gitu kan ya. Nah, kemudian
salah satu sahabat itu mengunjungi ibunya. Dan itu anaknya dalam kondisi sakaratul maut gitu ya. Kemudian si ibu ini, ah ya sudah biarin aja gitu kan ya. Dia anak yang durhaka dan sebagainya lah. Nah kemudian setelah itu pulanglah, saya tidak mau ke sana. Ya, kemudian laporlah gitu ya sahabat ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwasanya si sahabat ini yang sakaratul maut ini dia memiliki masalah dengan ibunya. Ibunya menyatakan anak ini adalah anak durhaka gitu kan ya dan sebagainya. Nah kemudian si ibu tadi dipanggil oleh Rasulullah. Sebetulnya apa yang sudah terjadi? Gitu ya. Nah diceritakanlah oleh ibu itu gitu ya, oleh ibunya itu. Nah kemudian, apakah engkau akan memaafkan anakmu? Ya, tidak, demi Allah aku tidak akan memaafkan anakku. Ya sudah, kalau begitu, karena anakmu tidak bisa mati, maka kami akan membakarnya hidup-hidup, gitu ya. Dan di sakaratul maut itu ya tidak ada satu jalan lain gitu ya dengan cara membakarnya. Nah kemudian ya sudah, maka saja gitu kan ya. Nah ketika Rasulullah akan melaksanakan pembakaran kepada sahabatnya itu, ibunya terluluh hatinya gitu kan ya, jangan ya Rasulullah, jangan bakar anakku, aku akan memaafkan dia gitu ya, dengan semua gitu kan ya kesalahan-kesalahan dia, saya ridho gitu kan ya, anak saya Allah ambil. Nah pada seketika anaknya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan meninggallah sahabat itu gitu. Nah kalau kita lihat dari sini gitu kan, kisah ini menceritakan bahwasanya ada keutamaan ya seorang ibu ya kepada anak laki-lakinya. Jadi anak laki-lakinya wajib ya, mungkin kalau bisa mengutamakan ya bisa lebih ya mengutamakan ibunya gitu. Namun di sini kan memang akan ada balancing ya, keseimbangan seperti itu antara pemenuhan kepada ibunya juga pemenuhan kepada keluarganya. Tapi di sini jangan sampai terlalaikan gitu ya hal itu gitu ya. Kemudian bagaimana hukumnya jika si istri ini kan ya menjauhkan dari ibunya? Seburuk-buruknya ibu ya dan sebaik-baiknya ibu, jangan sampai seorang istri menjadi penyebab gitu ya terpisahnya anak dengan ibunya. Seperti itu. Jadi ketika si anak ini mungkin tadi melupakan kewajibannya kepada ibunya, maka istrinya wajib mengingatkan agar apa? Agar suami kita ya memenuhi ya semua perintah Allah, dan ini akan menghantarkan mereka kepada keridhaan Allah. Kita senang ya dengan suami yang senantiasa melaksanakan kewajibannya. Nah, salah satunya adalah kepada ibunya. Mungkin itu saja. Ya, itu mirip cerita Alkomah. Oh iya, Alkomah. Ya. Masyhur ya cerita Iya, dulu masyhur. yang sering kita dengar juga, bagaimana seorang anak tidak lupa pada orang tuanya. Bahkan kalau ada itu di pengadilan di Arab Saudi sana gitu, terjadi persidangan perebutan pengurusan ibu. Jadi apakah kakaknya, adiknya, atau siapa tuh pengurusan sampai rebutan sampai sidang. Di orang lain tuh seperti itu. Kalau di kita kan mau bergilir aja susahnya minta gitu ya, minta ampun gitu kan ya. Karena memang apalagi kalau orang tua udah sepuh ya, saling apalagi mengandalkan gitu, kalau di kita ya. Ya ngurus enggak, ngirim transfer enggak gitu ya. Ke yang ngurusnya gitu kan. Betul. Ya, itu seputar ya mungkin itu juga bisa jadi ya. Saat pendidikan mungkin orang tuanya, walau alam ya, ini bukan masalah, tidak ada karma dalam Islam, nggak ada karena dalam Islam itu kebaikannya dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan, bukan karena memang Allah menetapkan begitu ya. Tapi mungkin apa yang kita tanam saat kita masih muda dan punya anak, terhadap anak, ketika udah tua pun itu yang akan kita tuai ya. Misalkan kalau kita mendidik anaknya menjadi seorang pemimpin, bertanggung jawab terhadap keluarganya, mungkin suatu saat nanti ketika orang tuanya udah sepuh, bisa mengambil alih tanggung jawab itu gitu kan. Ketika orang tuanya mungkin banyak diabaikan, bisa jadi itu buah dari pendidikan pola sebelumnya. Jadi mumpung kayaknya di sini ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda mungkin ada juga yang belum nikah, kayaknya harus dipersiapkan dari sedini mungkin ya. Kita yang mudah-mudahan masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, diberikan kesempatan untuk lebih
perhatian terhadap anak-anak kita, karena itu akan membuahkan hasil kelak ketika kita udah sepuh gitu ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Makanya ada doanya ya, berlindung pada apa ya, tua itu ya, kepikunan itu kita harus selalu berlindung. Ada dalam zikir ya, zikir pagi petang itu ada ya. Baik, waktunya sekejap lagi, silakan untuk memberikan ulasan terakhir lah ya tentang masalah buta ini. Yang tadi ya mungkin ini lebih kepada muhasabah ya bagi kita para orang tua yang menginginkan anak-anaknya solih ya, solihah. Tadi bukan hanya sekedar anak laki-laki saja yang kita bina ya, yang kita rawat, yang kita jadikan mereka sebagai seorang pemimpin, tapi kita pun memperhatikan anak-anak perempuan kita gitu ya. Dan di sini juga salah satu ya apa ya namanya, bukan manfaat ya, hikmah ya dari kita mendidik anak laki-laki kita, nanti kelak mereka akan bertanggung jawab ya atas apa yang Allah amanahkan kepada mereka. Ini itu saja, dan kita senantiasa terus ya berusaha dan belajar begitu kan ya, dan terus berusaha untuk memperbaiki ya, karena ini ya sudah bisa dipastikan mungkin ya kita senantiasa bergelimangan kesalahan ya, bergelimangan kealpaan, dan mudah-mudahan kita pun diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki dan mentaubati semuanya. Itu saja mungkin. Terima kasih Munuras, alhamdulillah kita udah sampai di ujung acara. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah bergabung dan berbagi di sini di kajian parenting bahagia bersama buah hati, dalam kajian khusus judulnya adalah anak-anak laki-laki kita adalah seorang pemimpin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga ke sahabat-sahabat yang telah membagikan atau menjadi bagian dari pesantren kita dengan sedekahnya, dengan donasinya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan setimpal, melimpahkan surga juga buat sahabat-sahabat semua. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kesalahan lisan saya. Kita tutup dengan hamdalah, kafaratul istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Nur Aulia. Saya berasal dari Subang. Alhamdulillah, saya mendapatkan beasiswa dari pesantren Tasdikul Quran. Saya belajar di sini sudah 1,5 tahun. Dan alhamdulillah, saya sudah menyetorkan hafalan sebanyak 2,5 juta. Terima kasih kepada orang tua asuh yang sudah memberikan saya beasiswa. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan hidup yang berkah, dan diberikan rezeki yang melimpah. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.